Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat Kita pada hari ini. Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari buku Amsal. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana untuk menghadapi perkelahian. Oke, ayat inti kita terdapat di dalam Amsal 17 ayat 1. Namun sebelum kita mulai, kembali kami ingin mengundang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga Anda, anak-anak, teman-teman, mungkin yang berada di lingkungan Anda untuk duduk bersama-sama. Kita akan mempelajari firman Tuhan dan melihat apa aplikasi dari firman kita pada hari ini dalam kehidupan masing-masing kita. Jangan lupa ambil Alkitab Anda karena kita akan banyak membacanya. Oke, Amsal 17 ayat 1, Fon. Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah dengan perbantahan. Jadi bahkan seorang raja yang sangat berhikmat, yaitu Raja Salomo, dia menuliskan bahwa lebih baik apa tadi? Sekerat roti yang kering. Wah, lebih baik makanan yang gak enak ya kan, dengan kebahagiaan daripada makanan yang seperti makanan pesta, makanan yang lezat, tapi dengan perbantahan, dengan perkelahian ya di dalam sebuah rumah. Oke, mari kita lihat bagaimana dan apa yang menyebabkan perkelahian, lalu apa solusinya yang bisa kita ambil dalam hidup kita. Oke, jadi di dalam buku Amsal diceritakan, dan buku Amsal itu dia banyak menegur sebuah penipuan dari apa yang nampak di luar. Jadi seringkali mungkin di hadapan orang, di gereja, kita mungkin kelihatannya, wah keluarga yang berbahagia ya, wah akur banget nih keluarganya nih, tapi nggak ada yang tahu apa yang di belakang, di dalam rumah. Nah itu kenapa dibilang dia selalu menegur apa yang hanya kelihatan nampak di luar. Kita seringkali bisa memiliki apa yang dunia tawarkan, ya kan? Seringkali nih di televisi sekarang banyak dijual, waduh barang-barang dijual, dipromosikan. Seringkali kita bisa punya itu, kita mungkin bisa memiliki kekayaan, kita mungkin bisa punya kuasa, kenikmatan, lalu mungkin kita bisa dipuji-puji orang. Tetapi di belakangnya seringkali ada problem dan masalah yang muncul, serta kesengsaraan. Jadi kebanyakan orang di saat mereka mengejar jalan untuk menuju kesuksesan, melakukan apapun, tapi pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Entah itu keluarganya, kebahagiaannya, dan lain-lain. Gimana, Fon, menurut Ivan? Ya mungkin dari kehidupan kita ya sehari-hari, mungkin seringkali kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Kita ingin permasalahan itu cepat selesai, ya, dengan kita menutupi semua permasalahan itu tanpa ada komunikasi, ya, tanpa ada komunikasi mungkin dengan orang yang kita sudah yang orang bersangkutan tersebut. Jadi kita menutupi semuanya sehingga disitulah timbul dendam di masing-masing kedua belah pihak ya, sehingga tidak saling menegur atau mungkin saling mencela dan lain sebagainya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana kita menghadapi hal-hal tersebut supaya bisa diselesaikan diselesaikan secara baik-baik. Oke, di sini juga dikatakan kekayaan, kenikmatan, serta ego yang kebanyakan dikejar oleh banyak orang, itulah yang sebenarnya membuat permasalahan jadi lebih sulit untuk diselesaikan. Lalu ada sebuah ini kayak hikayah dari Mesir, dituliskan bahwa lebih baik roti dengan hati yang gembira daripada kekayaan dengan kekesalan. Wah, jadi menarik nih. Bahkan dari Mesir pun dikatakan lebih baik itu roti yang biasa aja, tapi dengan penuh kebahagiaan. Jadi banyak orang mengejar sesuatu, kekayaan, kenikmatan, lalu mungkin sesuatu yang menurut mereka yang mereka cari, yang bisa memuaskan diri. Tetapi sebenarnya itu juga tidak memberikan sebuah kebahagiaan. Jadi hari ini kami ingin mengajak pemirsa di rumah untuk kita kembali menyelidiki fokus kita. Apa yang sebenarnya kita mau kejar di dalam hidup? Apa yang mau kita incar sekarang? Mungkin yang sedang kita kejar saat ini yang menghabiskan lebih banyak waktu kita, mungkin kita bilang, oh saya nggak ngejar kekayaan, saya cuma bekerja. Tapi yang paling banyak menghabiskan waktu kita, itu artinya kita memberikan 100% di situ, sementara yang lain harus kita tinggalkan.
kebahagiaan dengan keluarga, pendidikan anak, di mana kita bisa mengajarkan lebih banyak kepada mereka, sering kali menjadi ditinggalkan, ya kan? Lalu akan menimbulkan clash, pertengkaran dengan di dalam keluarga, di masyarakat dan lain-lain. Jadi ini satu hal yang harus kita pertimbangkan kembali ya. Menurut Kitab Amsal, langkah pertama untuk memecahkan masalah ini adalah mengenai apa prioritas kita. Ya, hubungan yang damai lebih penting daripada kekayaan, ya. Amsal 17 ayat 1. Yang penting bukanlah berapa banyak yang kita miliki, ya, tetapi siapa kita di dalam diri kita sendiri. Nasihat yang berikut akan membantu dalam memulihkan prioritas ini dan menuntun kita kepada kedamaian batin yang ditambahkan kepada kebahagiaan kita. Jadi prioritas kita apa yang hal apa yang pertama yang harus paling utama yang harus kita kejar. Ya, di sini mengajarkan ya bukan kekayaan dunia, ya. Kekayaan itu ya hanya sementara di dunia ini. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, ya kedamaian hati, hubungan kita bersama dengan Tuhan, ya itulah yang menjadi kedamaian kita. Ya, tapi kebanyakan orang yang mereka mengejar segala sesuatunya ya untuk mementingkan diri sendiri, dikatakannya tadi. Tetapi siapa kita di dalam diri kita sendiri? Kita harus bertanya, siapa sebenarnya diri kita ini di dalam dunia ini. Sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Kita ini hanya manusia biasa tanpa pencipta kita. Untuk itu apa yang harus kita lakukan sehingga memang kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu, kehidupan yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Nah, dalam berhubungan di topik besar kita mengenai bagaimana untuk menghadapi di saat ada perkelahian atau pertikaian. Jadi kembali seperti yang Yvonne katakan tadi, kita harus ingat dengan jelas apa yang menjadi prioritas kita. Seringkali di saat kita bertengkar dengan orang lain, yang jadi prioritas kita adalah kita pengen bahwa orang lain berpikir saya yang paling benar. Ya. Sementara pihak yang lain adalah pihak yang waduh dia memang salah. Sehingga mungkin kita ceritakan kepada orang lain, seperti pelajaran selanjutnya yang sebelumnya kita telah pelajari mengenai jangan bergosip, karena bergosip itu sangat berbahaya sekali, ya kan? Lalu tetap bukan berarti kita jangan bergosip, bukan berarti kita menutupi kesalahan dan tidak mau memperbaikinya, ya kan? Dan juga kita diajak untuk melihat saat kita berhadapan dengan sebuah masalah, melihat masalah dari kedua sisi. Seringkali saat problem datang kita langsung marah sama orang itu tanpa kita mau tahu apa sih yang membuat orang itu jadi seperti itu, atau kenapa sih kok tiba-tiba kita bertengkar. Banyak problem masalah yang udah terjadi lama sehingga kita lupa awal terjadinya problem ini apa. Sehingga ngelihat muka dia pokoknya nggak enak aja, tapi nggak tahu kenapa ya kok kita berantem ya. Banyak hal terjadi seperti itu. Apalagi kalau prioritas kita adalah untuk meninggikan diri. Kalau prioritas kita, saya yang paling benar, egonya yang paling kita naikin. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi ke pelajaran yang berikutnya, Fon. Ada sebuah kutipan yang kami ingin ajak pemirsa di rumah juga untuk baca. Mungkin Yvonne boleh bacakan? Ya, roh gosip dan penyebar fitnah adalah salah satu agen-agen khusus setan, ya, untuk menabur perselisihan dan percecokan, memisahkan sahabat dan melemahkan iman banyak orang dalam keadaan yang sebenarnya dari kondisi kita. Saudara dan saudari terlalu siap untuk berbicara tentang kekurangan dan kesalahan yang mereka pikir ada pada orang lain, dan khususnya pada mereka yang telah memikul tanpa dapat diingkari pekabaran teguran dan amaran yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, jadi kita tahu bahwa setan ini bekerja keras, ya, untuk menghancurkan setiap ciptaan daripada Tuhan sendiri, di mana roh gosip dan penyebar fitnah itu datangnya dari si iblis. Ya, jadi kata-kata kita yang keluar bila mana kita tidak betul-betul mempunyai penyerahan kepada Tuhan, maka kata-kata kita keluarlah kata-kata yang tidak diinginkan. Itulah setan mengambil kesempatan sekecil apapun untuk menjatuhkan umat-umat manusia melalui perkataan-perkataan yang kecil, sehingga itu dapat menyakiti akan saudara-saudara kita. Nah, dari perkataan itu, ya, dari perkataan itu nyambung lagi ke orang ketiga, ke orang keempat, kelima, dan akhirnya ceritanya sudah lebih besar lagi dari apa yang sudah terjadi. Seperti itu. Jadi sahabatku yang di rumah, mungkin kita merasa bahwa kita adalah pengikut Tuhan, ya kan? Tapi kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena tadi seperti yang Yvonne bacakan, setan menggunakan orang-orang
yang dipancing untuk bergosip dan menceritakan kesalahan orang lain sebagai alatnya. Jadi mungkin kita ke gereja, mungkin kita bayar perpuluhan, persembahan, mungkin kita menyantuni fakir miskin, menolong orang lain. Tetapi jika dengan mudahnya di saat setan colek kita, coba kamu ceritain kesalahan si ini sama dia. Wah, kalau kita ikut, kita pun sudah menjadi alat setan. Jadi banyak dari kita terutama yang sangat mudah untuk dipancing. Dipancing untuk ceritakan kesalahan orang lain, dipancing untuk tadi bicarakan apa yang salah nih. Walaupun mungkin memang mungkin benar orang itu salah. Tapi bukan menjadi bagian kita untuk menjadi seperti seorang hakim yang menghakimi orang lain dengan kita cerita, lalu kita ketawain. Karena seringkali sangat mudah bagi kita untuk menceritakan kesalahan orang lain ketimbang kita menceritakan kesalahan diri kita sendiri. Jadi gantinya kita menceritakan, sahabatku di rumah, marilah kita mengkoreksi diri. Dan kalau kita melihat memang ada sesuatu kesalahan dari saudara kita, satu hal yang harus kita ingat adalah marilah kita belajar untuk menolong mereka, untuk bangkit dari kesalahan mereka. Harus dicari solusinya ya, jangan justru malah jadi cerita dan bergosip. Jadi sahabatku di rumah, satu ajakan kami yang kami ingin ajak pemirsa di rumah untuk lakukan hari ini adalah, jika pada hari ini Anda teringat akan sahabat Anda, keluarga Anda yang mungkin pernah menyakiti hati Anda, atau melakukan kesalahan kepada orang yang lain, yang Anda tahu mereka lakukan kesalahan itu, hari ini doakan di dalam hati Anda, dan buatlah sebuah rencana untuk mengunjungi mereka, atau mungkin telepon. Ceritakan kepada mereka apa yang Anda ketahui yang menjadi batu sandungan di dalam pikiran dan hati Anda. Beritahu kepada mereka, berikan nasihat dan saran terutama di dalam firman Tuhan, agar kesalahan dari orang lain tersebut tidak akan berlanjut seperti itu, tetapi mereka akan bisa bangkit daripada kesalahannya. Atau jika ada orang yang menyakiti hati Anda, atau di saat Anda menyakiti hati orang lain dan Anda teringat akan hal itu pada hari ini, buatlah sebuah keputusan hari ini. Doakan, Tuhan tolong, saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan sesama saya. Karena Tuhan rindu hari ini, seperti judul pelajaran kita, bagaimana kita menghadapi di saat ada perkelahian. Marilah kita selesaikan. Tuhan rindu kita bersatu kembali dengan keluarga, sahabat, teman-teman, terutama orang-orang yang pernah kita sakiti ataupun mereka yang sudah pernah menyakiti kita. Marilah kita mulai untuk membangun hubungan ini. Oke, selanjutnya, Van. Ya, anak-anak, pengeluh-pengeluh ini mendengarkan dengan telinga yang terbuka dan menerima racun ketidakpuasan. Maka orang tua dengan membabi buta menutup jalan melalui mana hati anak-anak mereka dapat dijangkau. Berapa banyak keluarga membubui jam makan sehari-hari mereka dengan keraguan dan pertanyaan-pertanyaan. Mereka membedah karakter teman-teman mereka dan menghidangkannya sebagai pencuci mulut yang cantik. Sedikit fitnah yang berharga disuguhkan di sekitar papan pengumuman untuk dikomentari. Ya, bukan hanya oleh orang dewasa tetapi oleh anak-anak. Dalam hal ini Tuhan tidak dipermuliakan. Yesus berkata, sesungguhnya sebagaimana engkau telah melakukannya kepada salah satu dari yang paling hina ini, engkau telah melakukannya kepadaku. Ya, oleh karena itu Kristus diremehkan dan dilecehkan oleh mereka yang memfitnah hamba-hambanya. Ya, jadi kita harus mengingat bahwa bila mana kita sudah berbuat salah pada orang lain, kita sudah memfitnahnya atau kita sudah berkata yang tidak benar tentang diri orang tersebut, ingat bahwa kita juga sudah melecehkan Sang Pencipta kita, Tuhan sendiri ya. Jadi ini memang sangat perlu berhati-hati ya, melalui mulut-mulut kita, melalui perkataan-perkataan kita, kita harus berhati-hati, kita harus memikirkan apa yang akan terjadi. Jangan sampai perkataan kita itu akan kembali lagi ya kepada diri kita sendiri. Seperti yang Yvonne tadi bacakan, di saat kita bergosip, menceritakan kesalahan orang lain, ini seperti kita sedang memberikan racun tadi dikatakan, racun dari kekesalan hati kepada anak-anak kita. Jangan lupa anak kita dengar. Ya kan? Mungkin dalam perjalanan ke gereja, waduh kita ceritakan yang buruk, atau saat kita pulang dari gereja, atau saat kita sedang makan. Saat kita cerita itu, anak kita hanya jadi pendengar, tapi mereka nangkap, oh si ini gini, oh kata mama si ini begitu. Akhirnya mereka juga ngegosip ke seumuran mereka ya. Melakukan hal seperti itu. Mereka belajar dan mereka akan praktekkan sudah pasti. Dan jangan kaget, tiba-tiba kok ada yang gosipin tentang kita nih. Nggak taunya yang gosipin anak kita sendiri yang cerita. Jadi
harus kita ingat bahwa di saat kita melakukan hal itu, bergosip, itu kita sebenarnya sedang memberikan racun kepada anak kita. Jadi sahabatku yang ada di rumah, di saat tentu seringkali mulut ini susah untuk dikekang. Tapi minta Tuhan, tolong saya Tuhan. Saat saya pengen cerita nih yang buruk sama orang, tolong saya Tuhan. Saya nggak bisa tahan. Saya harus pergi. Tinggalkan tempat itu, pergi kencing, ke kamar mandi, berdoa di dalam hati. Dan tentu bukan satu hal yang mudah untuk berubah, tapi bukan berarti tidak bisa. Jangan lupa apa yang kita lakukan itu akan memberikan dampak yang sangat buruk lagi kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua yang telah kita pelajari tadi, di saat kita lakukan itu, efek kepada anak kita juga adalah itu menutup pintu dari hati mereka akan kasih sayang. Jadi anak kita selalu akan berpikir negatif tentang orang lain. Ya. Karena yang mereka dengar kita selalu bicara negatif. Contohnya kalau saya bilang, jangan deket-deket sama Ivon karena Ivon tuh begini. Tentu saat orang lain itu bertemu dengan Ivon, pasti mereka akan langsung jaga jarak. Saya nggak mau deket-deket, saya takut begini. Ya kan? Padahal belum tentu dia kenal. Begitu loh. Jadi saat kita cerita itu kepada orang lain, itu juga akan menutup hati mereka akan apa yang sebenarnya kasih sayang yang sebenarnya mereka bisa berikan atau mereka bisa dapatkan. Ya kan? Nah itu sangat berbahaya. Itu kan menjadikan anak kita jadi seperti antisosial, jadi penjilat, dan sangat berbahaya dalam kehidupan anak kita. Dan yang berikutnya tadi telah kita baca, seringkali di bangku di rumah tangga, di meja makan, kita sering mengucapkan kata-kata dap atau apa itu dap? Seperti keraguan-raguan. Kita menceritakan sebuah keraguan-raguan, pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita memberikan sebuah inspirasi kepada anak kita untuk mereka menjadi ragu. Di saat ada problem, mereka jadi ragu, mereka jadi khawatir, mereka jadi bertanya-tanya, mereka jadi tidak lebih berserah kepada Tuhan. Dan pelajaran yang paling terakhir tadi, apapun seperti yang Yesus katakan di dalam firman-Nya, apapun yang kita lakukan kepada orang yang paling hina itu, kita sebenarnya sedang melakukan itu kepada Tuhan. Ini makna yang sangat dalam sekali. Kalau kita bicarakan kejelekan orang lain, sementara orang itu diciptakan oleh Tuhan. Artinya kita juga sedang membicarakan Tuhan yang menciptakan orang itu dengan tidak baik. Ya kan? Saat kita bilang, wah dia tuh suka nyolong, suka ini, kita ceritakan di depan orang, kita sebenarnya sedang bilang, wah berarti Tuhan itu gagal menciptakan. Padahal Tuhan pun sedang memproses, ya kan? Memberikan kuasa untuk memilih dan sedang memproses orang itu yang sebenarnya kita nggak ketahui. Jadi kita harus kembali menelaah diri kita di saat kita hendak berbicara, ya kan? Pastikan roh yang kita tempatkan di dalam diri kita adalah roh untuk membangun, bukan roh untuk menjatuhkan orang lain. Gimana, Fon? Ya di sini kata mereka membedah karakter teman-teman mereka, yang membedah karakter. Jadi saya pernah membaca di salah satu buku yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Situ katakan kita tidak bisa mengubah karakter orang lain. Ya kita tidak bisa mengubahnya. Tapi biarlah kita berdoa ya, berdoa untuk orang tersebut. Ya kalau kita merubah berarti kita sudah memaksakan kehendak kita kepada orang tersebut ya. Biarlah mereka juga, kita berdoa kepada mereka supaya mereka sadar, ya sadar, dan mereka akan berubah dengan sendirinya, dan itulah akan menjadi pelajaran, dan itulah yang dia akan rasakan. Oh, saya sebenarnya mempunyai karakter yang jelek, jadi saya harus mengubahnya secepatnya, sehingga dia yang sadar, jangan kita yang menyadarkan dia, sehingga hal tersebut dia akan ulang dan ulang. Biarlah dia sendiri yang mempunyai kesadaran sehingga memang itu betul-betul dari dalam dirinya. Ya, jadi memang bila mana kita sudah ingin merubah karakter teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, itu tidak akan pernah terjadi. Ya, tapi biarlah kita doakan, ya, doakan selalu dia di dalam setiap doa kita, ya, sehingga mereka pun akan sadar dengan sendirinya. Dan juga tadi dikatakan bahwa ini imbasnya juga kepada keturunan ya, keturunan. Jadi ini hal yang sangat buruk sebenarnya, hal yang sangat buruk yang harus kita jauhkan di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga jangan sampai kita menjadi salah satu dari keluarga yang mungkin
yang sudah tertulis ya di bacaan ini. Jadi itu memang kita harus perlu penyerahan kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat mengubah setiap keluarga-keluarga kita untuk menjadi surga-surga kecil ya, rumah tangga menjadi surga-surga kecil di rumah tangga kita masing-masing. Jadi memang betul harus mempunyai penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ada beberapa sisi negatif ya. Di saat kita bertemu dengan permasalahan atau pertengkaran, pertanyaan di kita adalah apakah kita hanya akan mendiamkan, pura-pura nggak tahu, ya kan? Di pelajaran kita yang sebelumnya katakan jangan juga kita lakukan itu. Kita harus beritahu, tapi beritahukan dengan kasih. Yang kedua, sisi yang negatif yang kedua adalah di saat kita justru jadi memaksakan, kamu harus berubah, justru bukannya mereka berubah, malah mereka jadi muak sama kita. Wah, ini orang kayaknya kenapa ini gitu kan, memaksakan kehendak gitu kan. Tapi di saat kita memberitahukan apa yang menjadi kesalahan orang lain, biarlah kita juga beritahukan dengan kasih. Bukan untuk menyalahkan, tapi kita bantu mereka untuk bangkit. Atau di sisi negatif yang ketiga, kita nggak kasih tahu dia, kita juga nggak pura-pura nggak tahu, tapi malah kita kasih tahu sama orang lain. Ini pun adalah sisi yang paling parah, ya kan? Jadi 3 hal ini adalah hal-hal yang harus kita hindari di saat kita bertemu dengan sebuah masalah atau kesalahan dari sahabat kita. Dan paling terakhir tadi ada di bagian bawah dikatakan, di saat kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi sahabatku, tentu kita merasa bahwa kita adalah orang berdosa dan Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya yang membuat kita layak disebut sebagai anak-anaknya. Jika kita saja yang sudah menerima kasih karunia itu, marilah kita pun melakukan hal yang sama, terutama di saat kita harus berkata-kata. Sama seperti seorang hamba yang jahat, jangan sampai kita pun dianggap sebagai hamba yang jahat yang telah diampuni hutangnya, tapi di saat dia diminta untuk mengampuni, ada orang yang lain, hamba yang lain yang berhutang kepada dia tidak mau. Dia malah pukulin hamba itu, dia masukkan ke dalam penjara dan lain-lain. Biarlah kita tidak melakukan hal yang sama seperti hamba yang jahat tersebut. Biarlah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita isi hati kita dengan kasih untuk bisa mengasihi orang lain, menolong orang lain, sahabat-sahabat, anak-anak kita, untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi sahabatku, jangan lupa ceritakan pelajaran pada hari ini kepada paling kurang 1 orang pada hari ini, dan rasakan berkat yang kita terima, jangan kita pendam sendiri, kita bagikan, kita ceritakan. Hal-hal apa aja yang harus dihindari di saat berhadapan dengan masalah dan pertengkaran, dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Baiklah pemirsa, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati dan